Selamat siang, Ibu Beatrix, apa kabar? Siang. Iya, baik. Kami mohon izin dari Lembaga Perlindungan Anak Siang. Indonesia di Papua Selatan. Siang. Ya, kami ingin berbincang-bincangnya dengan Ibu, di mana Ibu sebagai wali kelas dari almarhum anak Julia Rizky Ramadhani. Ya, oke. Bisa diceritakan keseharian dari almarhum anak terkasih kita? Kurang lebih 3,5 tahun. Kurang lebih 3,5 tahun. Dia sekarang kelas 4. Kurang lebih 3,5 tahun. Saya dengan dia di kelas. Dia anak yang ceria, semangat. Di dalam kelas dia mampu, dia bisa. Jadi ketika mengajar dia nyambung. Jadi kalau ada dia di kelas, hidup suasana kelas. Jadi ketika saya memberikan tugas untuk teman-teman dengan dia selalu membantu teman-temannya. Kadang saya marah dia, saya bilang tidak boleh, biarkan teman mereka kerja sendiri. Kamu sudah bisa, kamu kerjakan punyamu. Kalau sudah bisa, kamu diam. Tapi dia tidak mau, dia maunya bantu teman supaya selesainya sama-sama. Terus terakhir, setelah dia mau meninggal, satu minggu sebelumnya, mulai dari Senin, Selasa, Rabu tuh, kami kebetulan saya di kelas setelah pulang sekolah saya adakan les membaca tambahan. Jadi kita dari jam 11 sampai jam 12. Itu dia tidak semangat. Terus saya bilang dia, kamu kenapa? Saya pakai isyarat, kamu kenapa? Dia bilang, tidak ibu. Dia bilang, tidak ibu. Saya bilang, kenapa? Dia tunjuk giginya. Saya bilang, kenapa? Gigi sakit. Terus saya bilang, kok gigi sakit? Kenapa dia makan terus begitu? Jajan teman-temannya punya, bagi ke dia makan. Saya bilang, kamu bilang gigi sakit, tapi kenapa kamu makan terus? Saya bilang dia begitu. Dia bilang, tidak. Terus saya, kita membaca, saya membaca, terus mereka ikut meniru. Dia tidak mau, biasanya tuh dia semangat, dia ceria. Terus saya bilang, kamu kenapa? Saya tanya lagi, kamu kenapa? Dia bilang, tidak ibu, sudah. Terus mulai dari Senin, Selasa, Rabu, saya izin. Rabu saya masuk, terus nanti setelah jam 10 saya izin pulang. Saya bilang, kamu di sini ya, ibu pulang karena anaknya ibu tiba-tiba sakit. Saya bilang dia begitu. Dia bilang, oh ya sudah ibu, oke. Dia bilang oke. Dia bilang, nanti saya lihat teman-teman. Saya bilang oke. Saya titip di teman guru. Saya bilang tolong lihat mereka, saya ada kasih tugas, tolong lihat. Saya bilang gitu. Ya sudah. Terus hari Kamis juga saya izin, nanti dia masuk kan anak sakit. Jadi sudah. Terus hari Jumatnya dia masuk, tapi dia sama ada teman ibu yang tangani Kiki. Terus macam tidak percaya kok besok Seninnya masuk, Kiki katanya hilang dari rumah. Jadi antara mau sedih, macam tidak percaya begitu. Kok kemarin dia sekolah begitu, tiba-tiba kok tidak sekolah. Jadi saya mau menangis, tidak menangis, kayak bagaimana, padahal Kiki tuh anaknya semangat, dia ceria sekali di kelas itu. Dia pokoknya selalu nyambung, apa tuh dia selalu semua perintah tuh dia selalu ikuti. Dia pintar anaknya. Begitu saya bilang, kenapa di saat sekarang kau sudah bisa membaca, tapi kenapa kau pergi begitu loh. Itu yang sakit dari awal saya mulai mengajar dia dari nol, dari tidak bisa apa-apa, terus sekarang dia sudah bisa mengeja. Misalnya ini apa nih baju, dari awal dia tidak bisa, sekarang dia sudah bisa. Itu yang saya sayangkan di situ. Saya sedih sekali. Kemarin saya tidak menangis, tapi macam kayak sakit sekali begitu. Kenapa begitu? Kok bisa pergi di saat kau sudah bisa? Kenapa kau bisa pergi begitu loh? Tanpa sakit, tanpa apa, tiba-tiba saja bisa pergi begitu. Itu yang sebab meninggalnya kan sedih, mau saya sadis begitu loh, sakit. Itu kamu bukan anak saya, tapi saya sakit sekali. Iya. Belum bisa baca sama sekali. Iya. Sekarang iya. Bisa menerima pelajaran dengan baik. Iya. Bu Beatrix menjadi wali kelas untuk berapa anak di dalam kelas? Di kelas ada 7.
7 Iya, anak, ada 7 semuanya anak. sama. Iya, semuanya sama. Tunarungu. Iya, tunarungu. Iya. Oh, jadi perkembangan dia tuh dalam pelajaran sangat Iya, signifikan ya. iya. Iya, pernahkah mungkin dalam suatu waktu ibu melihat dia mungkin dia merasa kayak sedih atau apa, atau mungkin juga pernah curhat dari hati ke hati dengan ibu? Dia pernah sekali itu dia jatuh dari sepeda, dia tunjuk. Dia datang sekolah Dengan bahasa pagi-pagi, isyaratnya. iya. Iya, dia bilang gini, "Ibu, saya jatuh." Dia bilang, "Saya jatuh." Saya bilang, "Jatuh dari mana?" "Dari sepeda." Dia bilang, "Dia dari sepeda." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Dia bermain dengan adik." Dia bilang, "Saya bermain dengan adik. Terus saya jatuh dari sepeda." Saya bilang, "Terus kenapa tanganmu?" Dia bilang, "Luka." Dia bilang, "Adik yang ini kita bawa sepeda, terus adik yang kasih jatuh sepeda kena tangan." Dia bilang gitu. Iya. Itu sudah cerita itu Iya. saja. Mungkin kalau dalam keseharian ya antar jemput itu biasa siapa yang Awal dia baru masuk itu bapaknya yang antar. bapaknya Bapak antar. sampai tunggu sambil Iya. menunggu. Jadi 1 minggu kemudian saya bilang, "Bapak biar sudah Kiki biar dia mandiri." Karena memang awal masuk tuh dia berontak, dia tidak mau sekolah toh. Hmm. Jadi saya bilang, "Bapak biarkan saja, nanti kami yang atur, Bapak tidak usah pikir, kami yang atur dia. Jadi biarkan Bapak pulang saja, biarkan tidak apa-apa. Dia menangis paling juga sebentar," saya bilang begitu. Nanti setelah itu dia sudah tenang. Jadi kurang lebih 1 bulan, tapi 1 minggu saja bapaknya jaga. Setelah itu bapaknya tidak jaga lagi. Nanti dengan berjalan waktu mamanya yang selalu datang antar, dia turun langsung mamanya balik, terus jemputnya juga begitu. Artinya ada kepedulian Iya. yang sangat ya Iya. dari orang tua ya. Iya. Pernah juga mungkin kayak dalam Bapak pas menerima rapor gitu ya, kan biasa orang tua Iya. diundang. Semacam ada ketemu ngobrol-ngobrol. Iya. Biasa kan orang tua menanyakan perkembangan Iya. anak-anak saya Iya. bagaimana, Iya. nilai-nilainya. Pernah ngobrol juga Iya. dengan orang tuanya? Kalau bapaknya saya tidak pernah, tapi mamanya mamanya yang ambil hasil rapot. Saya bilang, biasanya saya kumpul, orang tua semua kumpul di kelas. Jadi saya ini kasih tahu, maksudnya kalau kita tidak ada yang juara 1, juara 2, tidak. Ya, Jadi sama. kita lihat, semua pintar, siswa di sini semua pintar. Jadi tapi di antara ini ada yang lebih bisa, saya bilang gitu. Saya bilang Kiki, saya bilang Mama Kiki, pertahankan Kiki. Karena dia bilang dia di rumah tuh dia diajarkan mamanya. Dia pokoknya ada membaca, ada apa ya? Artinya ada Iya, orang di tua juga rumahnya. membantu. Iya. Oke. Jadi saya bilang pertahankan Mama Kiki. Kalau Kiki ini dia sudah bisa. Kalau bisa di rumah tuh ajar dia untuk bicara biar vokalnya jelas. Saya bilang itu karena dia kan masih ada sisa pendengaran. Saya bilang dia masih ada sisa pendengaran. Kalau suara-suara keras dia bisa dengar. Iya. Tapi bisa juga artinya walaupun dengan Iya, suara vokalnya iya. dia bisa komunikasi Iya. ya. Tapi untuk sampai yang terlalu ini tidak. Dia paling kayak apa ya? Kayak baca, itu dia bisa. Tapi kalau untuk yang panjang-panjang dia setengah Dalam mati. interaksi dia sama teman-teman pada saat istirahat, Iya. mungkin pada saat bercanda atau apa begitu, bagaimana yang ibu perhatikan? Mereka pakai isyarat. Ah. Iya, mereka pakai isyarat. Biasa bercanda baik dengan teman-temannya. Pokoknya mereka cerita sambil tertawa-tertawa, sering mereka saling ganggu-ganggu begitu. Terus saya biasa tegur, "Awas, tidak boleh ada yang menangis," saya bilang begitu. "Jangan sampai ada yang menangis, tidak boleh ya." Dia bilang, "Iya ibu, oke." Dia selalu bilang begitu. Iya, 3,5 tahun ya? Iya, Ibu 3,5 Beatrix tahun. ya? Iya. Iya. Ada 7 anak yang menjadi Iya. anak wali Iya. dari Ibu Beatrix. Iya. Pasti setiap anak juga punya karakteristik Iya. masing-masing Iya. ya. Dan selalu Ibu Beatrix juga membangun komunikasi dengan orang tua masing-masing. Iya, setiap kali pas biasa penerimaan rapot saja ya saya jelaskan kalau yang ini dia belum bisa ini, jadi kalau bisa di rumah bantu tolong, saya bilang Iya. gitu. Ya, dalam mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus ini ya, apakah ada tantangan-tantangan juga yang dihadapi oleh Ibu Beatrix? Kalau untuk yang terlalu berat sih tidak ada sih, iya. Karena mungkin sudah lama sekali, panggilan, iya. Iya. Dalam saja jadi tidak ada, hanya ya bahasa isyarat saja. Kadang kan mereka dari rumah tuh mereka belum bisa apa-apa ya, kita harus Berarti mulai dari orang tua juga belajar bahasa isyarat Iya, juga. ada orang tua yang saya fotokopikan kamus.
kasih ke mereka. Saya bilang supaya biar orang tua di rumah juga bisa ini lihat toh. Kadang orang tua juga tanya, ibu guru ini bilang apa, ini apa. Jadi Oh kita iya, mau, orang tua tanya ya, ya. jadi mungkin ibu guru bisa fotokopikan mungkin angka satu atau huruf abjad A sampai Z supaya kita juga di rumah biar kita tunjukkan mereka isyaratkan begitu. Saya bilang, oh iya sudah baik nanti saat ini kasih biar orang tua fotokopi sendiri Iya. begitu. Artinya setiap orang tua cukup kooperatif Iya, ya bekerja iya. sama dengan ibu guru. Oke. Ya, Ibu Beatrice, harapan apa yang Ibu mau sampaikan ya? Karena artinya kepergian almarhum ini kan dengan cara yang ya boleh dibilang tidak wajar dan sangat menyakitkan ya bagi kita semua Iya. juga. Pesan apa yang Ibu mau sampaikan kepada mungkin pihak kepolisian, kepada pemerintah daerah, juga pesan kepada orang tua ya yang Kalau untuk memiliki anak di pemerintah, sini. ya kalau untuk pemerintah daerah kalau bisa ditindaklanjuti untuk kasus ini ya, kalau bisa sampai tahu begitu orang yang sudah buat Kiki seperti ini gitu. Terus kalau untuk orang tua, ah, kalau untuk orang tua, aduh, kedepannya kalau bisa ya kita lebih perhatikan anak-anak kita baik di rumah, uh, terus ketika kita antar mereka ke sekolah, kita kalau bisa saat mengantarkan langsung kita titipkan ke gurunya, jangan sampai kita kasih tinggal gitu. Terus kalau di rumah ya kalau bisa sebelum kita mau ya pengalaman dari Kiki ya, sebelum kita mau tidur, mau beristirahat malam, kalau bisa kita lihat lagi anak-anak kita. Kalau memang mereka punya tempat kamar sendiri, kita lihat lagi oh kita anak-anak ada, oh iya baik begitu. Atau kalau bisa mungkin kita buat alarm lah, alarm mungkin jam 1 kah, jam 12 begitu kita buat alarm supaya kita bangun untuk lihat lagi mereka begitu. Saya jangan dari pengalaman Kiki, saya di rumah sendiri saya buat alarm. Jadi setiap jam 12, jam 1 saya lihat lagi ke kamar anaknya saya. Karena pengalaman Kiki, saya takut itu nanti ke anak-anak saya. Kita kan tidak tahu ke depannya yang terjadi ke kita itu kita tidak tahu. Jadi dari Kiki itu, dari Kiki saya belajar untuk ke anak-anak saya. Karena saya juga punya anak perempuan. Saya tidak tahu ke depannya nanti seperti apa. Jadi saran saya hanya untuk orang tua begitu saja. Untuk polisi kalau bisa kasus ini sampai betul-betul kita tahu siapa pelakunya. Jangan berhenti di tengah jalan. Istilahnya jangan berhenti di tengah jalan. Kalau bisa sampai tuntas, sampai selesai dan kita bisa tahu kita masyarakat di luar sana tuh bertanya-tanya, kasusnya Julia Rizky ini kemana? Sudah di mana? Sudah sampai di mana? Mungkin beredar-beredar di media sosial kalau sampelnya mau dibawa ke mana ke Makassar, kalau bisa secepatnya supaya biar masyarakat tidak bertanya-tanya karena kematiannya Kiki ini sadis, sungguh sadis. Itu saja. Iya, baik. Terima kasih Ibu Beatrix untuk bincang-bincang kita di siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu kepada anak-anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus ya. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Ya. Bu Inana. Ya, terima kasih sudah menerima kehadiran kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di Papua Selatan. Ya, mohon izin kita akan sedikit berdiskusi ya terkait mungkin dengan kejadian yang dialami oleh salah satu siswa SD almarhum Julia Rizky Ramadhani. Tapi secara keseluruhan, Bapak sebagai kepala sekolah ini seperti satu atap gitu ya Pak ya? Ya, Bisa betul. tolong dijelaskan kepada kita semua terkait dengan tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah untuk ya
menangani 3 ya Pak ya, 3 tingkatan sekolah ya. jenjang, ya. Oke, silakan 3 jenjang. Ya, baik Ibu dan warga masyarakat Merauke juga. Pertama kami perkenalkan, nama Agus Sutarta sebagai Kepala SLB Negeri Animba Merauke. Sekolah ini dulu cikal bakalnya itu adalah merger atau penggabungan dari 3 jenjang. Dari SDLB Negeri Merauke yang waktu itu di Polder, kemudian SMPLB Negeri Merauke juga di Polder, dan SMA LB Negeri Merauke. Jadi sejak tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Papua waktu itu memberikan ide untuk melakukan penggabungan dari 3 lembaga ini dengan alasan efisiensi dan juga untuk memudahkan dalam pengelolaan. Jadi setelah menjadi satu atap, maka ketiga lembaga yang semula berdiri sendiri itu sudah mulai digabung menjadi satu, ya, menjadi satu atap di bawah satu manajemen pengelolaan dan di bawah satu kepala sekolah. Nah, jadi saya kira ini tanggung jawab yang cukup besar karena kalau pada umumnya satu kepala sekolah itu hanya menangani satu jenjang saja, misalnya SD A misalnya itu kepala sekolahnya sendiri. Tetapi ini 3 jenjang sekaligus. Walaupun dilihat dari segi murid mungkin tidak terlalu banyak, tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa jumlah yang sedikit itu tetapi penanganannya itu ekstra. Jadi kalau kita boleh analogikan, satu anak kami yang berkebutuhan khusus itu bisa setara dengan 5 atau bahkan 10 anak normal atau anak pada umumnya dalam hal penanganan, tingkat kesabaran, dan juga pendampingan. Ya, nah, jadi ini memang cukup berat tugas kami, makanya segala permasalahan apa yang kami hadapi ya tentu tidak bisa saya sendiri. Makanya di sekolah ini secara organisasi kami membentuk 3 koordinator. Jadi jenjang SD ada koordinatornya, SMP ada, dan SMA juga ada. Dan ketiga koordinator ini tugas utamanya untuk membantu kepala sekolah dalam kesehariannya. Ya, ada berapa siswa-siswi mulai dari jenjang SD, SMP, sampai SMA? Ya, berdasar data Dapodik terakhir kami, maka yang sudah terdata itu ada sekitar 147 siswa. Ini tersebar dari ketiga jenjang, Bapak Ibu ya. Dan itu boleh kami sampaikan, memang tidak semuanya aktif. Dari jumlah itu, yang aktif sekitar 80 atau sampai 90 anak. Gitu. Dan dari jumlah itu terdiri dari 5 jenis disabilitas, mulai dari tunanetra, tunarungu, kemudian tunagrahita, tunadaksa. Tunadaksa itu hambatan fisik, gangguan fisik, dan yang terakhir autis. Jadi ada 5 jenis kekhususan yang kami tangani di sekolah ini. Gitu. Alah, kita cut dulu ya. Iya, kita cut saja. Oke, sudah. Baik, kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, jadi ada 5 jenis berkebutuhan khusus yang ditangani oleh ada Dewan Guru yang tersedia cukup untuk mengakomodir sekian ratus siswa ini. Ya, jadi pembandingnya betul. Kalau kita bicara masalah ini ideal rasio guru dan murid sebenarnya masih sangat kurang, ya. Karena di aturan dari pemerintah itu untuk jenjang SD itu maksimal 1 guru 5 murid. 1 guru 5. Ya, jadi 1 rombel itu 1 guru 5 murid. Kemudian SMP dan SMA itu maksimal 1 guru dibanding 8 murid. Nah, jadi dengan jumlah guru kami yang hanya sekitar 26 itu, dan untuk 3 jenjang ya itu jelas tidak bisa mengcover, tidak bisa menghandle semua. Apalagi untuk autis itu dikurangi lagi rasionya, Ibu. Jadi bukan lagi 5, bisa-bisa 1 guru 1 siswa untuk autis dengan tingkat penanganan yang ekstra, disertai beraktif dan juga perhatian yang susah. Nah, ini tentu tantangan kami tersendiri. Cukup banyak tantangan untuk SLB itu kok. Jadi seperti itu. Untuk support pemerintah sendiri?
melalui dinas terkait? Ya, kebetulan SLB ini merupakan satu-satunya sekolah yang di bawah naungan provinsi. Ya, jadi kalau sekolah lain itu semua, khusus untuk di Papua, terutama di Papua Selatan ini, SLB ada di provinsi, sama dengan daerah-daerah lain, yang membedakan bahwa SMA, SMK, itu kalau daerah lain itu di bawah naungan provinsi. Hanya di sini saja, Iya. karena terkendala PP 106 itu, akhirnya di kabupaten. Tetapi ini saya dengar ini lagi berproses supaya kembali ke provinsi untuk SMA dan SMK bersama-sama dengan SLB. Tapi tidak tahu prosesnya sampai di mana. Tapi yang jelas kami karena merupakan anak kandung dan sekaligus anak tunggal kalau boleh saya bilang, karena Dinas Pendidikan Provinsi yang sudah berdiri ini hanya menangani satu sekolah saja, sekolah SLB Negeri 5. Tetapi sekarang sudah ada rintisan baru yaitu SLB Bakti Luhur di bawah Yayasan Vincentius di Sayap, itu sudah operasional. Jadi kami ada mitra. Kami SLB status negeri, kemudian yang Bakti Luhur itu swasta. Untuk perhatian pemerintah untuk SLB ini saya merasa cukup besar, dukungannya juga nyata dengan dibangunnya pagar, kemudian sarana prasarana yang lain sudah demi sedikit secara bertahap sudah dibangun. Kemudian perhatian terhadap guru ini yang ada kendala ya Ibu, karena untuk mencari guru yang linear dengan sekolah ini sangat sulit, karena universitas yang menyediakan prodi pendidikan luar biasa itu yang paling dekat hanya di Makassar atau Manado. Di Unsен saya belum ada. Jadi untuk mencari guru pendidikan luar biasa itu adalah guru yang memang linear dengan sekolah ini sulit. Makanya sampai sekarang kami kesulitan untuk guru ini. Apalagi dari 2023 sampai 2030 nanti hampir tiap tahun itu ada guru yang pensiun. Dan ini belum ada penggantinya Ibu. Makanya ini tantangan besar dengan rasio yang 1:5, 1:8 itu guru kami jelas tidak bisa menghandle jumlah murid ini. Makanya tidak jarang kita lakukan penggabungan. Jadi walaupun ini sebenarnya tidak bisa, penggabungan itu bisa meliputi antar jenis disabilitas, bahkan juga antar kelas. Ini terpaksa sekali kami lakukan karena memang terbatasan guru. Daripada anak-anak tidak dilayani, kami lebih baik begitu. Jadi kami kondisikan di lapangan, yang penting anak-anak mendapat pelayanan, didikan dan pengajaran. Gitu. Mungkin untuk salah satu cara untuk bisa merangkul tenaga-tenaga guru-guru luar biasa ini juga harus ada dukungan-dukungan yang lain ya, mungkin seperti insentif atau apa. Karena ini kan perhatiannya harus benar-benar ekstra ya. Iya betul, sangat ekstra. Kami bahkan boleh dibilang melebihi guru TK. Kalau guru TK itu walaupun keadaan anak-anak PAUD seperti itu, tapi mereka rata-rata normal, tidak ada hiperaktif, tidak ada hambatan komunikasi, interaksi, apalagi hambatan yang persepsi, mata, telinga mereka tidak masalah. Kami cukup. Dan bagaimana sejauh ini kolaborasi juga dengan orang tua dari para siswa ini? Ya, memang sudah menjadi amanat dari kurikulum juga bahwa sekolah harus bermitra dengan 3 pilar, yaitu pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Orang tua ini yang menurut kami menjadi fokus karena mereka ini, orang tua ini adalah mitra yang paling dekat dengan sekolah. Jadi untuk mendidik anak yang konon kalau masyarakat orang awam itu adanya di sekolah, padahal tidak. Di sekolah kami paling hanya 5-7 jam, selebihnya di rumah. Yang selama di rumah ini 24 dikurangi 5 atau 7 jam ini menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, jadi kami kalau di sekolah ini makanya waktu yang sedikit ini kami usahakan untuk optimal, untuk efektif mengajar dan mendidik sekaligus melatih anak-anak kami ini. Jadi kami bermitra dengan orang tua melalui forum-forum rapat-rapat dengan orang tua. Kemudian kami juga minta masukan, saran, sumbang demi untuk kemajuan sekolah. Kemudian sementara bentuk kemitraan kami begitu. Dan yang jelas kami juga ada grup-grup WA antara sekolah dan orang tua untuk
berbagi selalu informasi. menjaga komunikasi Betul. dengan orang tua ya, Ya, Pak. betul. Oke, nah Pak Agus ini yang cukup menjadi fokus perhatian dari masyarakat ya terkait Betul. dengan apa yang menimpa salah satu siswa Bapak, tepatnya di jenjang SD, almarhum Julia Rizky Ramadhani. Ya, bagaimana respon dan tanggapan Bapak? Baik. Mendengar berita itu, saya secara pribadi langsung kaget dan juga merasa tidak percaya. Karena anak ini pada hari Jumat sebelumnya itu masih masuk sekolah. Ya, jadi dan saya sendiri biasa saya supervisi ke semua kelas, itu saya selalu mendapati dan juga mengamati bahwa almarhum ini adalah anak yang periang. Sama seperti yang dikatakan oleh tadi Ibu Wali kelas, anak ini adalah anak yang aktif, tapi di satu sisi juga dia tidak terlalu mengganggu teman dekatnya. Kemudian dari segi prestasi belajar juga tadi membanggakan. Kemudian dari cara daya tangkapnya, saya sudah mendapat masukan dari guru ahli bahasa isyarat, ya, guru yang biasa mengajar bahasa isyarat itu, almarhum ini cepat sekali menangkap bahasa isyarat. Jadi cepat untuk diajari bahasa isyarat itu dia cepat. Makanya kemarin mendengar berita itu jelas kami terpukul, Ibu. Merasa tidak percaya, maka kami saat dengan guru-guru langsung ke rumah duka waktu itu. Sempat melihat? Ya, kami langsung ke sana. Sekali lagi, memang ini kejadian ini cukup mengejutkan dan juga sempat viral di kota kita, Merauke ini. Bagaimana reaksi masyarakat pada waktu malamnya itu, kita semua bisa menyaksikan melalui media. Seperti itu artinya ini karena kejadian yang sangat-sangat mengagetkan, pembunuhan yang sangat sadis bagi untuk yang harus ditanggung oleh anak kami, anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lemah. Ada di sisi lain ini anak yang pintar, anak yang cantik, anak yang penurut. Sangat disayangkan, Ibu, sampai terjadi seperti itu kemarin. Begitu. Harapan Bapak terhadap pemerintah? Ya, dari sekolah harapan kami jelas untuk kasus ini tidak boleh dibiarkan menguap, tetapi harus ditangani secara cepat dan serius. Kepada pemerintah kami mengharapkan terutama instansi-instansi terkait yang melindungi anak dan juga perempuan segera tolong untuk lebih berpihak kepada anak-anak, terutama anak-anak yang lemah, ya, anak-anak lemah yang kondisi rentan, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak disabilitas. Ini harus ada semacam regulasi untuk melindungi anak-anak yang rentan terhadap kejahatan, terhadap orang-orang terdekatnya bahkan. Kemudian untuk pihak kepolisian, kami juga berharap agar kasus ini segera ditangani dengan cepat dan juga tuntas. Segera ditemukan pelaku dan juga otak dari pelaku. Dari perbuatan ini pasti ada otaknya. Ya. Kalaupun kepolisian waktu itu sudah menyampaikan, merilis bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Ya. Kalau pembunuhan berencana itu berarti pasti ada otaknya. Ya. Dan juga eksekutor yang di lapangan. Jadi saya kira ini polisi, saya kira kita percayakan kepada pihak yang berwajib untuk menangani kasus ini supaya bisa betul-betul diungkap, dan apabila sudah ditemukan pelaku dan juga otaknya, tentu harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Yeah. Bahkan hukuman mati pun kalau kita pikir itu masih kurang, karena ini pembunuhan yang sangat-sangat keji. Harapan kami seperti itu. Iya. Pada orang tua, terutama orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah SMP. Ya, khusus untuk orang tua yang memiliki anak-anak, Tuhan sudah menitipkan anak yang istimewa ini, kami menghimbau dan juga mengharapkan kepada orang tua agar mendampingi anak ini selama anak ini dalam rumah. Bahkan kalau menyuruh anak ini keluar rumah pun, misalnya untuk disuruh membeli sesuatu di kios pun,
itu juga harus dipastikan bahwa anak ini dalam keadaan aman, Iya. dalam kondisi aman. Karena anak-anak kami ini jelas adalah dalam kondisi yang rentan. Iya. Dan selain itu, orang tua kami juga mengharapkan anak-anak yang disekolahkan di SLB sekolah kami ini, tolong di rumah juga diawasi, didampingi, dan juga terutama di waktu-waktu yang rentan, tengah malam ataupun waktu menjelang pagi, itu dipastikan seperti tadi yang Ibu Wali kelas sampaikan, itu harus tidur di kamar tersendiri, tidak boleh di ruang tamu ataupun di tempat-tempat terbuka, Iya. karena ini sangat rentan anak-anak Iya. seperti ini. Iya. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Agus ya. Ini Ya, juga sama-sama. bagian dari pelayanan juga ya. Betul. Menjadi seorang kepala sekolah yang membawa 3 jenjang, SD, SMP, dan SMA. SMLB. Baik, terima kasih Pak sedianya untuk berbincang-bincang dengan kami dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia di Papua Selatan. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih.